Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Amrul dengan NIM 19108040120. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul perencanaan publik. Di video kali ini, saya bermaksud untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi sektor publik. Sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan mengenai mind map pembahasan pada kesempatan kali ini. Untuk perencanaan publik, yang pertama kita akan membahas teori perencanaan publik, kemudian bagaimana siklus perencanaan publik, kemudian tekniknya seperti apa, dan yang terakhir, contoh dari perencanaan publik. Teori perencanaan publik. Teori perencanaan publik merupakan proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi sektor publik, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerja organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi tersebut. Dalam setiap organisasi, rencana disusun menurut hierarki yang sesuai dengan struktur organisasinya. Ada dua jenis rencana, yaitu yang pertama, rencana strategik yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi, yaitu pelaksanaan misi organisasi. Dan yang kedua, rencana operasional yang merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategik dilaksanakan. Rencana strategik yang juga sering disebut perencanaan jangka panjang atau long range planning adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi, kebijakan yang harus diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk melaksanakan strategi tersebut, program kerja yang terinci juga harus disusun yang mencakup kegiatan yang harus dilakukan, kapan harus dimulai, kapan harus selesai, siapa yang harus bertanggung jawab, serta sumber daya manusia yang diperlukan. Singkatnya, perencanaan strategi adalah proses perencanaan jangka panjang yang sudah diformalkan dan digunakan untuk merumuskan tujuan organisasi serta cara menghadapinya. Rencana operasional terdiri dari yang pertama, rencana sekali pakai atau single use plan, yakni rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dan segera dibubarkan setelah tujuan itu tercapai. Dan yang kedua, rencana permanen atau standing plans, yakni pendekatan yang sudah distandarisasi untuk menghadapi situasi berulang dan dapat diramalkan sebelumnya. Kemudian siklus perencanaan publik. Siklus perencanaan publik dimulai dari evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan. Dengan evaluasi ini, gambaran tentang pelaksanaan aktivitas dapat ditentukan, mana yang telah berjalan dengan baik atau yang kurang optimal, sehingga perencanaan bisa menyusun strategi perencanaan baru yang bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang kurang optimal, serta mempertahankan pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Setelah melakukan evaluasi atas pelaksanaan aktivitas tahun lalu, ini ditetapkan prosedur perencanaan. Penentuan prosedur perencanaan merupakan hal yang penting dalam siklus perencanaan. Prosedur yang baik dan benar akan memberikan arahan yang tepat demi meraih keberhasilan proses perencanaan. Kemudian yang kedua adalah organisasi pendukung perencanaan. Strategi perencanaan dari hasil evaluasi tahun lalu dan prosedur perencanaan akan dapat dilaksanakan oleh organisasi pendukung perencanaan. Dengan kata lain, melalui organisasi ini, langkah-langkah pelaksanaan perencanaan akan dilakukan. Kemudian, kriteria evaluasi perencanaan. Agar perencanaan dapat dijalankan sesuai dengan prosedur pelaksanaan dan hasil yang telah ditetapkan,
perlu disepakati terlebih dahulu berbagai kriteria evaluasi hasil perencanaan. Kriteria inilah yang dapat menilai apakah hasil perencanaan dikatakan berhasil atau tidak. Kemudian, penyusunan indikator kerja. Selain kriteria evaluasi hasil perencanaan, pelaksanaan perencanaan juga membutuhkan indikator program. Indikator program ini akan mengerangkai bagaimana input, benefit, output, dan impact suatu program harus dijalankan. Dengan demikian, pelaksanaan program akan dapat dikendalikan semaksimal mungkin. Tahapan penyusunan indikator dalam pelaksanaan perencanaan itu sendiri adalah pembuatan kertas kerja perencanaan strategi dan program, kemudian partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penentuan usulan perencanaan strategik, penentuan draft skala prioritas dan platform anggaran, penentuan umum rencana program kerja, penyelesaian draft dokumen perencanaan, pembahasan draft dokumen perencanaan, dan yang terakhir, penetapan dokumen perencanaan. Teknik perencanaan publik. Dalam suatu organisasi, rencana disusun dalam hierarki yang sejajar dengan struktur organisasi. Artinya, struktur paling atas dalam suatu organisasi harus melaksanakan perencanaan yang memiliki ruang lingkup lebih luas dibanding struktur yang lebih rendah. Teknik perencanaan publik merupakan metode perencanaan yang berhubungan dengan prosedur bagaimana perencanaan melakukan tugasnya dalam organisasi sektor publik. Teknik perencanaan publik itu sendiri yang pertama yaitu teknik survei. Teknik survei cross-sectional survey digunakan untuk mengevaluasi nilai selama sewaktu-waktu. Sedangkan longitudinal survey digunakan untuk mengevaluasi situasi waktu selanjutnya. Yang kedua, visioning. Visioning adalah teknik partisipasi publik yang digunakan untuk membangun cita-cita dan tujuan organisasi yang sering didasari pada tema dalam literatur visioning. Tema ini kemudian disusun ke dalam pernyataan visi yang telah berfokus pada image masyarakat di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, focus group. Focus group ini merupakan teknik perencanaan partisipasi publik yang diilhami oleh kegunaannya dalam industri periklanan. Focus group biasanya merupakan sampel representatif dari konsumen atau masyarakat yang terbentuk melalui pengaturan informal, seperti halnya visioning. Pemimpin kelompok akan mengarahkan diskusi. Berbeda dengan visioning, diskusi akan terarah pada subjek yang banyak atau khusus. Focus group tidak mahal dan lebih cepat untuk survei masyarakat berskala besar. Namun, partisipasi yang dominan dapat membelokkan respon focus group. Kemudian yang keempat, kebijakan Delphi. Kebijakan Delphi digunakan untuk mengembangkan konsensus antara dua atau lebih kelompok yang saling konflik. Nah, ini pandangan masing-masing kelompok ditampilkan dengan perputaran argumen dan argumen balasan. Perputaran ini secara bertahap akan mencapai konsensus. Dalam kelompok yang lebih luas dapat digunakan kuesioner. Kemudian yang kelima yaitu brainstorming. Teknik brainstorming klasik dapat digunakan untuk memformulasikan maksud dan tujuan, mengidentifikasi isu, mengembangkan strategi, memilih alternatif, dan menyelesaikan konflik. Kemudian yang keenam, analisis keuangan di lapangan. Analisis keuangan di lapangan merupakan bentuk lain dari brainstorming yang elegan, digunakan untuk menganalisis dan memilih kebijakan serta program dari alternatif yang diketahui kelompok. Kemudian yang terakhir, nominal group technique. Teknik kelompok nominal merupakan variasi dari brainstorming yang dapat digunakan untuk merumuskan maksud dan tujuan, mengidentifikasi isu-isu, mengembangkan strategi, memilih alternatif, dan menyelesaikan konflik. Adapun contoh praktek perencanaan publik. Salah satu contoh praktek perencanaan publik yaitu pemerintahan pusat.
Misalnya untuk menyusun rencana kerja pemerintahan pusat yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan nasional, pemerintahan perlu menyelenggarakan musrenbang pusat, musrenbang provinsi, dan musrenbang nasional. Semua masukan yang diperoleh dari musrenbang secara berjenjang ini dapat mempengaruhi rencana kegiatan pembangunan yang terkait dengan pendanaan atau anggaran kegiatan di daerah. Adapun tahapan dalam sistem perencanaan nasional adalah yang pertama tahap persiapan perencanaan, yang kedua tahap perencanaan dan anggaran, yang ketiga tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan belanja negara, dan yang terakhir tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Musrenbang pusat dilakukan pada bulan Maret yang menghasilkan beberapa hal pokok di antara lain. Yang pertama, rencana awal rencana kerja pemerintahan atau RKP, kemudian rancangan rencana kerja kementerian atau lembaga Renja KL. Ini acuannya adalah rencana pembangunan jangka menengah RPJM nasional yang sedang berlaku. Kemudian yang terakhir, pesertanya adalah seluruh kementerian atau lembaga pemerintahan non-departemen dan seluruh gubernur, termasuk kepala Bapepda provinsi sebagai peninjau. Nah, musrenbang nasional ini dilaksanakan pada bulan April. Pada tahap ini, hasil musrenbang provinsi disampaikan kepada seluruh kementerian atau lembaga, gubernur, dan kepala Bapepda provinsi untuk disepakati sebagai program prioritas pembangunan nasional, prioritas pendanaan RAPBN, dan rencana akhir RKP untuk disampaikan serta dibahas dalam sidang kabinet. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.